Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinihi wa ayyadana bi inzali kitabihi wa syarrafana bi irsali rasulihi wa hadana bittiba'i sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku seiman seagama, dimanapun Anda semua berada, selalu saya doakan semoga Anda semua senantiasa mendapatkan cucuran hidayah, taufik, kasih sayang alias rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di sepanjang hidup Anda. Amin, 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 ya mujibas sa'ilin. Saudaraku yang berbahagia, ketika seorang wanita sudah dinikah oleh seorang laki-laki dengan pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat, dengan pernikahan yang sah, maka semenjak saat itu sang wanita telah menjadi istri. Semenjak saat itu hal-hal yang sebelumnya haram menjadi halal, bahkan bisa bernilai ibadah. Namun harus diingat, tidak selamanya seorang istri halal bagi suaminya. Tidak selamanya seorang istri halal bagi suaminya. Halal untuk berhubungan intim. Dan ini sepakat 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali sepakat. Tidak selamanya seorang istri halal bagi suaminya, halal untuk berhubungan intim. Kapan tidak halalnya seorang istri alias haram? Ketika seorang istri sedang haid. Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa, katakan, haid itu adalah kotoran, penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi, maka jauhilah wanita di saat ada di masa-masa haidnya, di saat sedang haid. Jadi 4 mazhab sepakat seorang istri yang sedang haid haram hukumnya untuk digauli, haram hukumnya untuk berhubungan intim. Apakah cuma itu saja yang haram? Bagaimana dengan bermesraan tanpa berhubungan intim? Apakah juga haram ataukah halal? Dalam perkara ini ada khilafiyah. Semuanya sepakat boleh bermesraan dengan istri yang sedang haid. Perbedaannya, mayoritas ulama membolehkan itu bermesraan dengan anggota tubuh si istri di atas pusar. Sedangkan bermesraan dengan anggota tubuh istri di bawah pusar di atas lutut haram. Ini pandangan mayoritas ulama, yakni ulama madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Mereka mengharamkannya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. An Abdullah bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu li min imra'ati wa hiya haidun. Wahai Rasul, apa yang halal untukku, apa yang boleh untukku dari tubuh istriku ketika dia sedang haid? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ma fauqal izar. Boleh untukmu bermesraan dengan anggota tubuh istrimu yang sedang haid, anggota tubuh yang ada di atas pusar sampai kepala boleh. Jadi mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i membolehkan suami bermesraan dengan istrinya ketika sedang haid dengan anggota tubuh istri yang ada di atas pusar. Bagaimana dengan pandangan madhab ulama madhab Hambali? Beliau berbeda dari 3 madhab tadi. Beliau berpandangan boleh bermesraan dengan seluruh anggota tubuh istri yang sedang haid, yang penting tidak berhubungan intim. Ulama madhab Hambali menggunakan dalil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, kanal yahudu annal yahuda idza hadat hadatil mar'atu alaihim fihim lam yuakiluha walam yujami'uha fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa ila akhiril ayah. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u siwan nikaha. Isna'u kulla syai'in illan nikaha. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, nomor 302. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, orang-orang Yahudi apabila istri mereka sedang haid,
mereka nggak mau makan bareng. Bahkan mereka tidak mau kumpul satu rumah dengan istri-istri yang sedang haid. Maka beberapa sahabat Nabi pun bertanya kepada Nabi, bagaimana aturan dalam Islam? Pada saat itulah Allah turunkan ayat tadi, Al-Baqarah 222. Setelah Rasul bacakan ayat itu dari awal sampai akhir, Rasul bersabda, Isna'u kulla syai'in. Kalian para suami, silahkan lakukan apapun terhadap istri-istri kalian yang sedang haid, illan nikaha, kecuali berhubungan intim. Ini yang digunakan sebagai dalil oleh ulama madhab Hambali. Ketika istri sedang haid, suami boleh tetap bermesraan dengan istrinya dengan anggota tubuh yang manapun, kecuali yang tidak boleh berhubungan intim. 3 madhab sebelumnya yang berdalil dengan hadis dari sahabat Abdullah bin Sa'ad, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, mereka lebih hati-hati. Ketika seorang suami berhubungan intim, bermesraan dengan istrinya di saat istri sedang haid, kalau dibolehkan dengan seluruh anggota tubuhnya, nanti dikhawatirkan tidak mampu mengendalikan diri, terjadilah hal yang dilarang, berhubungan intim. Jadi buat siapapun suami yang akan sanggup mengendalikan diri untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya yang sedang haid, silahkan dia bermesraan dengan anggota tubuh yang manapun. Kalau mampu mengendalikan diri untuk tidak sampai terjerumus pada berhubungan intim. Saudaraku yang berbahagia, sampai batas kapan haramnya seorang istri yang sedang haid bagi suaminya? Seluruh 4 madhab sepakat sampai darah haidnya berhenti dan sampai si istri mandi wajib. Nifas disamakan dengan haid. Ketika sang istri yang sedang haid baru saja berhenti darah haidnya, tapi dia belum mandi, masih tetap haram. Keharamannya tetap berlaku. Jadi keharaman itu berlaku sampai darah haidnya berhenti dan si istri sudah mandi. Ingat ini. Salah satu hukum Islam yang harus diketahui oleh masing-masing suami istri. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.